Bagaimana caranya kita berdamai dengan diri sendiri? Aduh, susah ya kalau kita nggak latihan. Sebenarnya kuncinya cuma satu, ngalah. Bisa nggak ngalah? Bisa. Ya udah, selesai sudah. Nggak perlu panjang lebar, nggak perlu sayang lebar. Ya di samping kalah, ngalah, ya kita mesti nerima. Mesti nerima. Nerima apa? Udahlah, nerima apa adanya. Ya, emang adanya itu mau diapain itu? Ya, ngapain juga ribet-ribet pusing. Nah, yang membuat kita bermasalah kan sebenarnya kita, ya ada dua kemungkinan. Ya, kita terlalu menuntut keadaan, ya, atau kita terlalu menolak kenyataan. Itu kali doang ya. Cuma sesimpel begitu kan ya. Tapi kenapa dibikin rumit? Ya, kita kebaktian udah sering ya. Tapi kayaknya nggak masuk-masuk ya. Nggak tahu nih hal ini masuk apa enggak, saya nggak tahu juga. Ya, mudah-mudahan lah keterima ya. Jadi teman-teman semua sekalian ya, sebagai umat Buddha, ya bukan cuma umat Buddha saja lah. Semua manusia pasti ingin hidup tenang, damai, bahagia. Betul ya? Kalau bahagia sudah belum? Waduh, susah. Kalau bahagia aja sudah belum ya susah lah. Bantai jelasinnya. Ya, kalau bahagia udahlah, semua orang juga pasti pernah bahagia. Ya, hari ini pun kita bisa bahagia gampang. Bahagia itu paling gampang. Ya, nyengir aja terus tiap hari. Ya senyum-senyum aja lah ya. Ada apa ya senyum apa ya. Maksudnya hadapi dengan ringan lah. Ya, ya bahagia gampang sekali. Tiap hari dari pagi tadi sampai malam ini Bante kalau dibilang hitung-hitungan berapa kali ketawa Bante, aduh nggak tahu udah. Iya, udah banyak betul. Ya, bahagia itu gampang. Bahagia itu gampang. Yang susah itu tenang. Ya, ya, ya. Yang susah itu tenang. Nah, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, ya memang tenang itu nomor satu. Cuma masalahnya untuk bisa tenang, kita mesti tahu caranya. Kayaknya Bante mesti ngulang lagi dah. Apa yang Bante dulu pernah ucapkan di sini, kayaknya mesti Bante ulang lagi. Kayaknya biasanya kalau orang dengar Dhamma Desana, ikatnya cuma seminggu. Ya, kesononya pasti lupa lagi. Ya, pengen diulang lagi, pengen diulang lagi, pengen diulang lagi. Di sini Bante mungkin akan bicara lagi tentang manusia, tentang batin manusia. Kenapa tidak bahagia? Kenapa kita tidak bahagia? Apa sebabnya kita tidak bahagia? Ya mungkin kita kalau bicara tentang buku, kita kembali ke textbook lagi, ya kita harus ya masuk lagi dah kepada empat kebenaran mulia. Duka, ya. Terus habis duka apa? Hmm? Sebab duka, apalagi Alang? Apalagi Alang? Alang mantan biku harus bisa. Ya. Ya kalau kita bicara tentang hidup apa berdamai dengan diri sendiri ya sebenarnya saya nggak jauh-jauh lah bicaranya ke situ duka sebab duka lenyapnya duka intinya kita ingin lenyapnya duka ingin lenyapnya duka. Sebelum kita bisa melenyapkan duka kita harus mengerti itu apa duka ya. Kalau Anda suka baca buku, Anda mungkin bisa jelaskan apa itu duka, apa itu. Alang masih ingat canting kali Alang ya. Jati piduka, jara piduka, merenang piduka, adalah itu mah kayak buku lah, ya. Kalau buat saya duka gampang, kita langsung aja lah ke keseharian kita, nggak usah ke buku-buku, ribet buku mah, ya. Duka ada dua macam, satu duka fisik, ya. Satu lagi duka batin. Yang sering Anda alami yang mana? Batin. Kesian. Muka batin ya. Oh, berarti kita semua seperti Bante bilang kemarin ya, bahwa kita semua di sini masih sakit jiwa. Ya, karena ya orang-orang sakit jiwa itu bukan berarti maaf ya, bukan berarti dia gila ya enggak juga. Ya, ibaratnya kalau kita tidak bahagia, saat ini kita tidak bahagia, ya intinya saat ini kita tidak nyaman, itu saatnya kita sedang sakit jiwa.
Ya, kita sedang mengalami duka, duka batin. Jadi Anda bilang tadi Anda sering mengalami duka batin. Apa sih sebabnya kenapa kita mengalami duka batin? Maaf ya, bukan cuma manusia loh yang mengalami duka batin. Ada Bante tadi baru saja ketemu makhluk halus. Dia duka batin juga, nangis di depan Bante. Bukan Bante ketemu makhluk halusnya, enggak. Dia masuk ke badan orang, takutnya nanti Anda bilang saya bisa ngeliat makhluk halus lagi. Enggak, bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Saya cuma tadi ada orang datang ke saya kesurupan, nangis-nangis. Ya, ada makhluk yang sedang berduka. Mudah-mudahan hari ini dia bisa boleh masuk pada masalah dengan Bante ceramah. Karena Bante bilang, ntar Bante mau ceramah. Ya kalau mau dengerin dhamma, masuk aja. Ya ke Padang Utara, izin dulu sama dewa di depan, boleh masuk enggak. Mudah-mudahan dia bisa masuk ke sini. Ya, siapa tahu dia ada di samping Anda sekarang. Enggak juga. Enggak masalah. Ya, saya tahu dia ada di depan situ, yang enggak masalah. Tapi yang penting, Bante cuma pengen kasih tahu kepada Anda, ternyata tidak semua manusia, tidak cuma hanya manusia yang berduka. Semua makhluk yang punya perasaan, kalau dia tidak mengerti tentang apa itu hidup, ya pasti dia akan banyak duka daripada bahagia. Ya, binatang juga suka duka, manusia juga berduka, makhluk halus juga berduka. Terutama maaf ya, makhluk halus yang lahir dengan kekuatan kemelekatan. Mereka pasti duka. Ya, maksudnya apa Bante? Ya, itu yang jadi peta itu. Ya, yang jadi peta itu. Kenapa sih kita berduka? Kenapa manusia berduka? Hmm? Melekat sama apa, Neng? Hmm? Ingin apa? Emang kalau ingin kaya melekat mau nggak boleh. Ingin kaya kan senang. Ya, berpisah dengan yang dicintai adalah duka. Ya, berkumpul dengan yang tidak dicintai adalah duka. Gampangnya, memperoleh apa yang tidak diinginkan adalah tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah kalau begitu enaknya apa tuh? Jadinya enaknya bagaimana tuh hidup? Susah. Namanya orang hidup tanpa keinginan ya susah. Mendingan gak usah hidup lah kalau begitu. Ya, mendingan gak usah hidup. Udah kalau gitu ngapain kita hidup kalau hidup duka terus ya? Ya, sebenarnya bukan masalah hidup atau tidak hidup, tapi ini bagaimana kita menerima kehidupan. Ya, bagaimana kita menerima kehidupan, karena ini sangat penting agar nanti bisa menerima kematian. Ya, agar ketika kita hidup jadi manusia, kita bahagia. Setelah kita mati, kita lahir di alam yang bahagia. Tapi kalau manusia tidak bisa menerima kehidupan, maka dia akan lebih sulit lagi ketika harus menerima kematian. Di dunia ini dia tidak bahagia, di dunia berikutnya lebih tidak bahagia. Ya, Anda sepertinya masuk dalam kelompok itu. Di dunia ini tidak bahagia, di dunia berikutnya tidak bahagia. Ya. Berdamai dengan diri sendiri memang bukan perkara gampang. Susahnya luar biasa. Ya, saya pun sebagai biku kadang-kadang nggak bisa berdamai. Masih sering suka kepancing-pancing, tapi syukurlah nggak jatuh-jatuh amat gitu. Masih bisa, ya kalau orang kayak kepukul masih bisa ngeles sedikit lah. Ya, walaupun jatuh cepat bangun lagi, cepat bangun lagi. Ya sebenarnya buat saya simpel-simpel aja. Untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, ya itulah Bante bilang tadi kata kuncinya, cuma nerima doang. Tapi kata menerima itu kan simpel tuh. Berapa huruf tuh? 6. Nerima. Prakteknya bisa 6 tahun lebih nggak beres-beres juga. Ya, setiap hari kita belajar nerima, 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 nerima sampai benar-benar bisa nerima. Ya, kalau kita ingin bisa berdamai dengan diri sendiri ya mungkin Anda harus sering-sering ikut retret dah. Karena kalau Anda cuma seperti ini tiap hari dengerin nama di sana, apalagi cuma seperti ini ya, sepekan pemaparan dhamma, nanti tahun depan baru ikut lagi. Wah, lama. Keburu mati katanya.
Karena kalau buat teori saya, ya maaf ya, saya bukan pengen bicara sombong tentang apa pencapaian saya, tentang pengalaman saya, tentang pengertian saya. Karena untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, ya pertama-tama kita harus bisa berdamai dengan tubuh kita dulu. Ya, untuk bisa berdamai dengan tubuh, ya mau nggak mau kita mesti belajar meditasi. Hmm. Tapi ya nggak semua orang meditasi bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, kalau orang nggak paham, susah untuk bisa berdamai dengan tubuhnya sendiri. Ya, karena dalam tubuh Anda, ya, yang di luar, yang di dalam, ya, kadang-kadang bisa bikin Anda nggak nyaman juga. Ya, tapi kalau Anda sudah bisa mengatasi tubuh, berarti bukan berarti kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu baru masalah yang di luar. Ya, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, masalahnya ada di sini. Ya, bukan di sini ya, sorry ya. Orang bilang ada di sini katanya masalah, bukan. Ini sumber masalah. Masalahnya untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, penyelesaiannya juga ada di sini. Ya, untuk Anda bisa paham, Anda bisa mengerti, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Apa yang bikin kita tidak bahagia? Ya, simak baik-baik. Karena ini penting buat Anda, mungkin ada yang sudah pernah meditasi, penting juga buat Anda yang mungkin nanti mau memulai meditasi. Untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, mau nggak mau, ini kita kan bicaranya kan masalahnya batin. Bicara masalah batin, bukan masalah-masalah yang di luar lagi, kan dengan diri sendiri dulu. Jadi kita harus bisa bicara masalah batin dulu. Kita harus mengenal apa itu batin. Kalau Anda tidak mengenal batin, susah untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Susah. Ya. Alang masih ingat nggak Alang apa batin? Apalagi kalau lupa jadi biku lagi Alang sementara. Belum lama perasaan lepas sudah lupa. Apalagi Alang, apa itu batin? Lupa. Banyak nyari duit ya. Udah punya anak, udah punya bini, lupa. Batin ada empat. Yang Bante selalu bilang batin ada empat. Bante dulu pernah bilang, oh kalau udah Bante bilang begitu, orang pasti ingat. Iya, wajarlah manusia lupa. Iya. Batin ada empat, dan Anda harus kenal baik-baik batin Anda ini, agar nanti Anda bisa mempraktekkan Dhamma ini dengan baik. Ya, tapi yang paling penting dua. Paling penting dua. Batin ada empat, satu pikiran, ingat ya, Bante dulu pernah ngomong begitu ya. Ya, direkam Bu, biar nanti bisa di-share. Ya. Satu pikiran, dua kesadaran, ya. Tiga perasaan, empat memori. Ya, itu batin. Tapi yang paling penting cuma yang satu, yang kedua. Karena yang ketiga, yang keempat itu imbas nomor satu, nomor dua. Ya, perasaan itu imbas dari pikiran. Perasaan itu imbas dari kesadaran. Memori atau ingatan kita itu adalah imbas, itu hasil dari pemikiran-pemikiran kita, hasil dari kesadaran-kesadaran yang kita lakukan. Ya, cuma sangat jauh kualitasnya antara pikiran dengan kesadaran kalau dihubung-hubungkan dengan perasaan. Ya, nanti kalau dihubung-hubungkan dengan memori yang kita simpan dalam sanya kita, namanya pencerapan kita. Ya, sangat-sangat bertolak belakang, dan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Ya, bukan cuma di kehidupan sekarang, juga di kehidupan dia yang akan datang. Ya, Bante ulang lagi. Batin ada empat: satu pikiran, dua kesadaran, tiga perasaan, empat memori, atau yang kita bilang mungkin ingatan lah di pikiran. Ya, tapi yang paling penting Bante bilang dua, pikiran dan kesadaran, karena yang ketiga, yang keempat itu adalah imbasnya, imbas dari pikiran dan kesadaran. Perasaan imbasnya dari situ, ya. Dan memori, ingatan-ingatan yang kita simpan, ya, yang disebut sangkara-sangkara, itu kenangan-kenangan yang kita simpan dalam hidup kita,
Itu adalah imbas dari pikiran dan kesadaran kita. Masalahnya sampai sejauh ini kita hidup, ya. Kira-kira kalau menurut Anda lebih banyak menggunakan pikiran atau kesadaran? Wah, pantaslah Anda menderita. Ya, pantaslah Anda masih datang kebaktian. Kalau saya udah nggak kebaktian, lang, udah berhenti saya kebaktian, lah. Sombong. Ya, pantaslah Anda masih datang tiap minggu. Kayaknya nggak beres-beres ya urusan. Ya, masalahnya cuma sesimpel itu. Masalahnya cuma ada di antara pikiran dan kesadaran. Dan selama ini kadang-kadang karena kita nggak paham, ya maklumlah kita namanya perumah tangga, orang yang selalu sibuk ya setiap hari dengan ini, dengan itu, dengan kewajiban-kewajiban. Akhirnya mau nggak mau kita dituntut untuk berpikir. Betul ya. Kalau saya udah nggak mikirin apa-apa, bodo amat mau ada apa juga. Ya nggak ada urusan. Ya, ya nggak ada urusan, saya urusan sama siapa emang. Ya nggak ada punya urusan. Ya kalau orang mau punya urusan sama saya itu urusan dia. Ya saya mah nggak punya urusan sama siapa. Ya, kan enak kalau begitu ya, nggak ada urusan saya mah. Ya. Kayak tadi saya yang di tempat saya Bante ini yang jemput siapa? Udah sih nggak usah dipikirin. Dijemput Bante berangkat, nggak dijemput Bante tidur. Oh hidup lagi. Mungkin dia lelah, mau istirahat. Kayaknya baterainya ada. Kayaknya baterainya. Oke, ingat ingat Alang nanti besok kalau Bante kebaktian. Besok-besok kalau Bante ceramah, nanti kalau Bante tanya lagi mesti jawab ya Alang ya. Batin ada 4. Pikiran, kesadaran, perasaan, dan memori. Nah, tadi saya tanya, selama ini sampai hari ini kita hidup lebih banyak dengan mana? Dengan pikiran atau kesadaran? Anda jawab dengan pikiran. Pantaslah Anda menderita. Ya, kenapa bisa bilang begitu? Karena pikiran itulah sebenarnya yang membuat kita menderita. Ya, tapi lebih spesifik lagi, sebenarnya bukan pikiran yang membuat Anda menderita, tapi tapi yang mikir. Iya emang benar Bu Lida, benar Bu Lida. Saya juga punya pikiran Bu Lida, tapi saya nggak susah-susah amat hidup. Iya, ya. Saya juga punya pikiran, ya. Tapi yang membuat kita menderita itu, kalau di buku katanya pikiran, Sang ya. Bukan Alang, yang mikir Alang, yang mikir. Mikirin apa sih? Ah, berarti mikirin yang jelek-jelek. Pasti mikirin yang jelek-jelek. Wah, saya udah ketemu ribuan umat. Kalau ada di depan saya tuh, kalau ngomong sama saya, isinya duka terus. Ya, tapi kalau saya dengerin, ya masalah kecil, ya saya bilang, bikin susah gitu. Hmm. Yang membuat kita menderita, ya kalau memang kita mengacu ke buku adalah pikiran. Tapi ya sungguh-sungguhnya yang membuat kita menderita adalah cara kita berpikir. Ya, tapi bukan salah pikiran, salah cara kita berpikir, salah kita yang mikir. Kenapa mikirin jelek-jelek terus gitu? Ya, kenapa nggak pikir yang bagus-bagus, yang indah-indah? Ya. Nah, satu berarti kita udah ketemu tuh mulai kuncinya. Oh, ternyata saya terlalu banyak mikir ya, Bante. Emang iya, emang betul. Itulah yang bikin kita menderita. Pikiran bisa membuat kita menderita, pikiran bisa membuat kita bahagia. Nah, kalau pikiran dihubung-hubungkan dengan perasaan, level paling tinggi dia mentok di bahagia. Kalau pikiran dihubung-hubungkan dengan perasaan, nanti level hidup Anda, tingkat hidup Anda mentok di batas bahagia. Anda tidak akan mengerti apa itu tenang. Ya, kenapa bisa begitu? Karena yang namanya tenang nggak ada urusannya sama pikiran. Yang namanya tenang urusannya sama apa? Sama apa? Sama kesadaran, Bung Tia. Sama kesadaran. Ya, saya berani bilang seperti gini, acuan saya bukan di buku. Ya, acuan saya di pengalaman. Ketika kita hidup dengan pikiran,
Nanti kita akan terjebak dalam penilaian-penilaian. Kita akan terjebak di antara suka dan tidak suka. Ya. Dan pikiran Bantai bilang dia pandai mengada-ngada, nggak apa adanya, betul ya? Dan dia memang sering mengada-ngada. Itulah kalau kita hidup dengan pikiran. Pikiran sering mengajak kita pergi ke masa lalu, nggak jelas. Yang udah lewat dipikirin, bikin kekeh lagi, ya, bikin nangis lagi, bikin dendam lagi, ya, bikin kecewa lagi, bikin sedih lagi, ya. Jadi melo lah pokoknya kalau pikiran pergi malu. Ya, pikiran bisa pergi ke masa depan gak jelas. Bisa bikin khawatir nggak? Bisa bikin takut. Bisa. Bisa bikin gelisah. Bisa bikin curiga. Bisa prasangka buruk. Nah itulah duka dari situ munculnya sebenarnya mah. Karena pikiran kita memang seperti itu. Dia senang main-main sama kita. Dan bodohnya kita senang diajak main-main. Ya, ya. Kalau nggak diajak main sakau deh. Ya, karena manusia kalau disuruh diam nggak bisa. Dia pasti akan mencari kesibukan. Betul nggak? Coba dah, coba dah. Ya, tapi kalau Anda bisa diam, pasti Anda sedang beristirahat dalam damai. Ya, kalau Anda diam. Tapi bukan cuma mulutnya doang, Erni. Bukan cuma mulutnya doang. Ya, yang disebut diam ini bukan cuma mulutnya aja diam. Bukan cuma badannya doang diam. Bukan cuma pikirannya juga diam. Yang mikir juga diam gitu. Ngerti nggak? Mau coba? Nanti. Kenapa? Lo bunyi. Biasa kalau penceramah bagus, mic-nya jelek biasanya. Sombong ya. Kalau penceramahnya jelek, mic-nya bagus. Biasanya begitu sih. Yang saya tahu begitu biasanya. Low. Low. Oh, udah ini nggak usah, nggak kepake. Agak dekat aja. Saya udah dekat perasaan Bu Mutia. Perasaan sudah di bibir saya nih mic. Ya, oke. Oke lah, jelas lagi ya suaranya ya. Heeh. Oke, good lah, good. Nggak apa-apa ntar kalau rusak betulin lagi. Nggak masalah, pusing amat ya. Iya. Sesuai lah dengan tema kita berdamai dengan mic. Ya, berdamai dengan mic katanya. Ya intinya sih seperti itu, teorinya seperti itu ya teman-teman sekalian. Karena saya sebagai biku ya, saya juga bukan cuma senang baca, saya juga belajar latihan dari apa yang saya baca, saya berusaha untuk praktekkan dalam keseharian saya ya. Dan setelah saya pelajari, oh ternyata yang membuat kita tidak bahagia, ya yang membuat kita konflik itu adalah pikiran kita sendiri. Ya, cara kita berpikir. Setiap Anda konflik, setiap Anda punya masalah, ya berarti masalahnya bukan di mana-mana. Ada di mana masalahnya? Di dengkul. Di dengkul, mikirnya pakai dengkul. Kalau orang Benteng kan begitu ya dulu ya. Mikir pakai dengkul, Neng, jangan pakai otak. Kalau mikir pakai otak, jangan pakai dengkul, katanya gitu ya. Tapi kita kebanyakan pakai dengkul, ya makanya masalahnya banyak terus. Kalau masih pakai otak masih mending, masih ada pertimbangan ya. Dasar otaknya dengkul gitu. Iya. Sebenarnya masalah ada di situ, masalah ada di pikiran. Ya apa-apa kita pikirin, apa-apa kita pikirin, yang udah-udah kita pikirin, yang udah lewat kita pikirin, yang belum terjadi kita pikirin. Terus masalahnya kita seringkali negative thinking. Ya, selalu negative thinking. Kalau Anda selalu negative thinking, Anda bisa tahu nggak? Seandainya, maaf ya teman-teman sekalian, seandainya Anda itu selalu negative thinking. Anda tahu nggak Anda dari alam mana? Kasih tahu Al. Ini saya kasih tahu ya kepada Anda. Nanti dari perilaku yang Anda tunjukkan di keseharian, ya,
dari perilaku yang Anda tunjukkan di keseharian, itu nanti bisa jadi satu petunjuk dari alam mana Anda sebelumnya. Bisa, bisa jadi petunjuk. Ya, nah, makanya kita harus hati-hati. Karena, ya maaf ya teman-teman semua sekalian, tubuh kita ini ibaratnya panggung. Panggung apa? Panggung pertunjukan. Kita setiap hari mempertunjukkan siapa diri kita. Ya, dan siapa diri Anda, bukan diri Anda yang menilai, tapi mata orang, telinga orang. Nanti mereka bisa nilai Anda siapa. Ya, nah, makanya Anda harus hati-hati dengan mulut Anda, dengan perbuatan Anda. Ya, saya dari muka aja bisa kelihatan, Bu. Tapi sorry, saya bukan pembaca muka orang. Ya, saya membaca muka saya sendiri aja dulu. Ya, nah, ini pentingnya kita memahami batin. Kebanyakan manusia kalau dia, maaf ya, tidak pernah meditasi, kebanyakan hidupnya pakai pikiran. Ya, dan kalau orang tidak mau meditasi, biasanya biasanya nanti hidupnya lebih banyak susah daripada senang. Percaya dong, penting. Banyak konflik sama diri sendiri, konflik sama orang lain, konflik. Ya, iya, sama tetangga konflik, sama mertua bisa konflik, ya, sama orang tua bisa konflik. Bahkan sama orang yang paling dekat juga bisa konflik. Itu kalau orang hidup dengan pikiran, tapi pikiran masih bisa bikin orang senang kalau dia selalu berusaha untuk positive thinking. Ya, positive thinking. Kalau Anda biasa hidup dengan positive thinking, yang jelek-jelek jadi bagus. Ya, kalau Anda biasa hidup positive thinking, yang jelek-jelek jadi bagus. Positive thinking ya. Karena kalau orang bisa berpikir positif, nanti apa yang dibilang di balik musibah ada berkah, betul nggak? Ya musibahnya buat situ, berkahnya buat saya. Enggak kali, enggak begitu kali maksudnya. Ini mah bercanda kali, bercanda. Ya, di balik musibah ada berkah. Kalau kita bisa berpikir positif, coba dah, nanti jalanin itu dah. Tapi mesti sabar ya, nggak bisa cepat-cepat ambil kesimpulan. Karena kalau cerita belum selesai, jangan ambil kesimpulan. Tunggu cerita sampai selesai dulu, baru Anda ambil kesimpulan. Ya, di balik musibah ada berkah. Tapi di balik musibah ada musibah baru. Kalau Anda, iya, di balik musibah ada musibah yang lain. Kalau Anda negatif thinking terus, nggak ada pelajaran yang bisa diambil, nggak ada pengertian yang bisa diambil, nggak ada kebijaksanaan yang bisa diambil. Ya itulah kalau orang negatif thinking. Tapi kalau dia positif thinking, nanti yang jelek bisa jadi bagus. Masalahnya butuh waktu untuk bisa memahami, oh ternyata di balik musibah ada berkah gitu. Betul nggak? Yuni udah ngalamin musibah Yuni? Seringnya sama nggak itu ya. Iya. Kayak punya musibah bangga lah. Banyak berkahnya Yuni. Mau kesaksian Yuni di sini? Ya, yang saya alami sih begitu. Ya, biasanya orang-orang bijak itu lahir dari penderitaan. Betul Yuni ya? Udah bijak belum Yuni sekarang? Oke, lumayan daripada enggak. Ya biasanya begitu. Kalau yang saya alami begitu. Biasanya orang-orang bijak itu muncul dari penderitaan, bukan penderitaan yang biasa-biasa. Ya, kadang-kadang penderitaannya nggak bisa ditanggung. Susah, untuk mengerti, susah untuk diterima. Nah, tapi itu khusus untuk orang yang berjiwa besar, bukan untuk manusia-manusia kecil hati. Ya, kalau manusia-manusia kecil hati, dia kena musibah, dia cari musibah yang lain. Iya, ada yang nyemplung ke kali, ada yang nyebur ke sumur, ada. Ya, ada yang sengaja nabrakin diri, ya ke kereta api ada. Ya, ada yang sengaja macam-macam lah pokoknya. Kalau orang-orang kecil hati, ketika dia ketimpa masalah, dia cari masalah lain yang lebih besar. Tapi kalau orang-orang besar hati, ketika dia ditimpa masalah, dia diam. Dia nggak ngapa-ngapain, diam aja. Ya, nunggu. Ada apa sih sebenarnya di balik semua ini? Gitu kan?
Kayak lagu, kalau Anda sabar, nanti indah pada akhirnya. Iya, masalahnya Anda sabar apa enggak gitu. Nah, untuk bisa sabar, teman-teman sekalian, kita nggak bisa main pikiran lagi deh. Nggak bisa main pikiran. Karena untuk bisa sabar, kita harusnya main kesadaran. Meditasi. Meditasi. Kenapa Bante bilang untuk bisa sabar, kita harus main kesadaran? Karena memang kesadaran itu pada dasarnya dia mah cuma tahu apa adanya. Nggak lebih dari itu. Kalau Anda hidup dengan kesadaran, ini bahasanya tinggi sedikit alam, kita sudah dekat nibana katanya. Iya, udah dekat. Kalau kita hidup dengan kesadaran. Tapi kalau kita hidup dengan pikiran, oh jauh. Kenapa bisa ada kesimpulan seperti begitu? Kalau kita hidup dengan kesadaran, kita sudah dekat nibana, karena ketika kita hidup dengan kesadaran, kita sedang tidak bikin karma. Paham nggak? Ini manggut-manggut paham apa paham? Yang manggut-manggut cuma sedikit. Yang bingung lebih banyak. Ya, nggak apa-apa sih. Ya, tujuan kita ke wihara mau begitu, buat cari kebingungan. Ya, Anda mungkin sering mendengar kalau Anda mungkin, ya kalau mungkin Anda berdana, atau mungkin Anda berbuat kebajikan, ada orang yang bilang begini, Nibanasa Pacaya Hotu. Ya, pernah dengar ya? Nibanasa Pacaya Hotu. Maksudnya apa ya? Hmm? Nibanasa Pacaya Hotu. Dengan kebajikan ini semoga saya dapat mencapai Nibbana. Oh susah, susah. Cuma retorika kalau Anda tidak ngerti caranya. Ya, Anda untuk bisa mengerti Nibbana, Anda harus bisa mengerti bagaimana caranya menghentikan karma. Anda bisa menghentikan karma? Masa nggak bisa, Mutia? Bu Mutia bisa, Bu Mutia bisa. Bukan karena nggak ngerti aja. Bisa, Bu Mutia. Semua orang yang di sini bisa menghentikan karma. Bisa. Nanti saya kasih tahu. Tapi cuma 1 menit doang. Sisanya ya nggak tahu. Ya teman-teman sekalian, ini kesimpulan saya ya bukan kesimpulan ya orang lain tapi cobalah pakai akal sehat Anda. Ya, kalau kita bisa hidup dengan kesadaran, kita cuma sadar aja. Ya, saat itu kita sedang tidak bikin karma. Paham nggak maksudnya? Erni kan manggut-manggut. Apa Erni maksudnya? Nggak apa-apa ini salah, ente betul-betulin. Hmm. Hmm. Udah. Oh, oke. Okay. Ya. Good lah. Karena kalau kita sedang sadar, kan kita nggak sedang mikir ini ya. Kan Bante bilang tadi kama. Kama adalah cetana. Betul ya? Kama adalah niat. Kalau kita sadar ada niat nggak? Nggak ada niat, nggak ada niat, nggak ada niat. Kalau kita bisa sadar, Anda sedang hidup dalam damai. Ya, Anda bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda bisa berdamai dengan mulut orang lain itu. Ya. Anda bisa berdamai dengan kenyataan yang mungkin Anda tidak bisa terima. Tapi Anda cuma sadar ya, nggak ikut campur, nggak berusaha ngerubah apa-apa, nggak berusaha untuk memperbaiki apa-apa. Anda cuma tahu. Ya, Anda cuma tahu. Dulu waktu saya masih orang biasa, saya latihan di Myanmar. Ketika saya masuk ke tempat retret, guru saya bilang, ada kata kunci yang harus kamu pakai waktu retret. Apa itu, Bante? Melihat cuma melihat, mendengar cuma mendengar, mengetahui cuma mengetahui, merasakan cuma merasakan. Apa kali maksudnya? Susah guys. Masa melihat cuma melihat, Alang? Mata kita kan nggak bisa begitu kan. Melihat kalau nggak suka, masa melihat doang gitu kan. Karena kita kan manusia yang suka bereaksi. Betul ya? Ya, melihat cuma melihat, aduh nggak paham, nggak ngerti, nggak tahu. Ya, mendengar cuma mendengar, mana bisa. Ya, kalau kita dipuji-puji orang, kepala kita bengkak sedikit-sedikit. Entah gede kepala. Ya, kalau kita dicela orang, udah itu. Ya, apa yang gede? Ambok kita jadi gede.
Ya, karena manusia seperti begitu. Kita, oh ternyata kita selama ini kita nggak sadar. Ternyata kita ini selama ini adalah manusia yang makhluk yang sangat reaktif. Ya, kita nggak bisa diam. Dan kita tidak pernah sadar bahwa setiap hari kita bikin karma terus. Itulah yang membuat kita selalu berputar-putar dalam samsara. Kita tidak pernah ada jalan keluar. Kenapa bisa begitu? Karena bahan bakarnya setiap hari kita pasok terus. Ya, nah, makanya kalau Anda nanti ingin tidak lagi berputar-putar dalam samsara itu, Anda harus tahu bagaimana caranya menghentikan karma. Bukan dengan meditasi ya, sorry ya. Bukan dengan meditasi. Karena banyak orang meditasi masih bikin karma buruk, banyak. Welida teman saya. Karena dia bilang iya. Banyak orang meditasi, dia nggak sadar dia masih bikin karma. Betul nggak, Bu? Ya, kenapa? Apa contohnya? Karena banyak orang meditasi, dia masih mengejar sesuatu. Betul ya? Ada orang meditasi, tapi dia seringkali menghindari sesuatu. Ada orang belum meditasi aja, Alang udah nuntut sesuatu. Belum meditasi. Nanya, Bante tempatnya adem nggak? Oh, sih belum. Belum meditasi, Alang. Iya. Oke, kalau lu minta bayaran, kalau dia nggak. Gratis, Alang, gratis. Iya. Makan dikasih 2 kali sehari. Iya. Apa-apa semua gratis. Masih nanya, adem nggak Bante tempatnya? Emang itu situ mau meditasi apa mau rekreasi? Banyak dari kita nggak paham gayanya retret, tapi kita nggak sadar dalamnya masih begitu-begitu juga tuh ya. Kita nggak sadar setiap hari cuma posisinya aja sih yang berbeda, ya posisinya aja yang beda. Kalem, jalan juga lama, ya jaim jaim bu biasa, ya nggak ngomong nggak apa, kayaknya kusut ya, dalamnya mah kusut. Ketahuan dari mukanya Bu Dida, dari mukanya ketahuan. Orang meditasi bahagia biasanya bahagia Bu Dita. Enteng aja bodo amat, nggak ada bel bunyi nggak masalah. Tapi kalau yang mikir ini bunyi kapan ya lama betul. Apalagi bel makan bunyi bahagia. Ya jadi kita kadang-kadang seperti itu ya teman-teman sama sekalian. Kita mungkin sering selama ini kita ya mungkin sering dengar dhamma, kita mungkin pernah ikut retret atau kita juga mungkin sering ikut retret ya. Tapi pemahaman kita tentang bagaimana caranya menghentikan karma kita tidak tahu. Karena di saat kita ada di ruang retret, di tempat meditasi, kita masih memproduksi karma, ya. Dan Anda mungkin pernah sering dengar kata-kata, karma adalah cetana, karma adalah niat. Niat itu ada di pikiran, teman-teman sekalian. Bukan di kesadaran, ya. Niat itu ada di pikiran, bukan di kesadaran. Jadi kalau Anda hidup dengan kesadaran, tidak ada niat, Anda sedang berhenti, sedang istirahat. Istirahat apa? Yang Bante sering bilang, rest in peace. Istirahat dalam damai. Oh ternyata di kita juga ada loh istirahat dalam damai. Hebat ya. Dan nggak perlu mati dulu. Sekarang pun bisa istirahat dalam damai. Masalahnya Anda bisa berhenti. Bisa berhenti nggak? Mau praktek nggak sebentar? Kita berhenti dulu ya, karena Bante juga capek ngomong mulu. Anda mah enak dengerin Bante ngomong. Bante kan juga kan capek. Minum dulu ya. Oke, kita pengen berhenti dulu. Kita pengen belajar, pengen tahu, oh ternyata ini ya yang disebut berdamai dengan diri sendiri. Hmm. Duduk seperti dalam meditasi. Terserah mau gimana posisinya. Mau berbaring juga boleh. Ya, tapi nggak mungkin tempatnya sudah. Duduk senyaman mungkin. Anda yang di kursi pun nggak masalah. Duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Kita pengen tahu. Oh ternyata saya bisa berhenti ya. Oh ternyata saya bisa berhenti gitu. Hmm. Duduk diam, rileks, pejamkan mata Anda. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita cuma sadar aja.
Anda nggak harus tahu napas masuk, napas keluar. Anda nggak harus tahu apa. Anda nggak harus tahu apa. Tapi Anda harus tahu. Ya. Anda nggak ingin tahu apa, tapi Anda harus tahu. Anda sedang apa. Ya. Nah, kita cuma diam, relax. Anda cukup sadar aja. Anda cukup sadar dengan apa yang sedang Anda alami. Tapi Anda berusaha tidak bereaksi. Nah, Anda berusaha nggak mikir apa-apa. Anda cuma mengalami saja. Mau dingin, mau apa terserah. Mau ada orang batuk ya terserah. Mau ada orang jalan kayak mau keluar, mau masuk. Anda tidak bereaksi. Anda coba diam. 5 menit ya. Oke, selesai. Enak nggak? Kalau enak kita terusin lagi. Ya saya sering begitu. Jadi kalau saya capek nih ya, ya kan namanya Bante kan ada capeknya juga ya. Hmm. Apa gue umatnya nggak ngerti-ngerti. Bante udah capek masih aja diajak ngobrol mulu. Ya, dia pikir Bante apaan? Ya. Kadang-kadang dia nggak bisa membaca rawat muka Bante, Bu. Bante udah pasang muka capek juga tetap. Ya udah kalau udah begitu saya kadang-kadang cuma diam itu. Saya belaga ke toilet sebentar. Jadi nanti kalau Anda ngobrol sama saya, kalau saya pamit ke toilet, berarti saya pengen istirahat. Ya, karena kalau saya masuk ke kamar nggak enak. Toilet lebih enak. Di toilet saya ngapain? Diam aja di toilet. 5 menit, ya bang. Keluar lagi. Cuma diem, nggak apa-ngapain. Ya, dan buat saya nggak ngapa-ngapain itu enak. Ya, saya nggak mikir, saya nggak apa, cuma diem aja. Enak betul ya hidup begitu ya. Hmm. Nggak apa-apa ngambil dikit-dikit diem, capek diem, capek ngaso, asik. Ya, coba deh kalau Anda bisa ngaso begitu, Anda pasti lah udah nggak mau kebaktian lagi. Ya, kalau Anda udah bisa begitu, orang ngomong kebaktian coerang. Ya, Anda udah bisa ngasuh, ngapa juga kebaktian juga, sini juga udah enak gitu kan. Iya, Anda kapan aja bisa kasih diri Anda istirahat. Batin Anda setiap hari dapat makanan enak, makanan sehat. Ya, kalau Anda bisa ngerti caranya. Ya, jadi seperti itulah teman-teman saya sekalian. Kalau Anda bisa ingin berdamai dengan diri sendiri, ya memang betul meditasi bisa membuat orang mengerti. Tapi ya kan banyak metode meditasi, banyak cara-cara meditasi yang apalagi Indonesia nih lagi booming jasa meditasi ya. Iya, udah retret, ini retret. Orangnya mau dia juga. Iya banyak, tapi makin banyak yang meditasi, makin banyak yang aneh gitu ya, kadang-kadang gitu. Nah, makanya kita harus mengerti. Ada satu teknik meditasi yang Buddha ajarkan, yang kalau kita jalankan, nanti akan kita membuat kita hidup damai bahagia. Ngalir aja, ngalir aja. Nggak usah ngapa-ngapain, biarin aja. Ya. Anda sudah pernah praktek cara itu? Kalau bahasa kerennya namanya vipassana. Kalau bahasa kerennya, kalau bahasa saya sebodoh amat. Ya, bodoh amat. Ya, emang gua pikirin itu kan. Asik ya, asik. Ya, jadi ketika kita meditasi, kita mau udahlah biarin aja. Mau enak, mau enggak, emang adanya itu. Hmm. Jadi kita cuma nerima, ya.
Dan kita nggak ingin baca apa, nggak pengen tahu apa, nggak ingin dapat apa, nggak ingin ngerti apa. Kita cuma pengen diem aja. Ya, jadi satu teknik meditasi ini, ya sebenarnya sih kita sedang diajak untuk memahami anicca, anicca dan anatta. Dukanya nantilah, kita udah biasa duka. Kita cuma diajak untuk memahami anicca, perubahan. Ya, ketika Anda duduk, kalau Anda bisa amati itu dengan baik, dengan penuh kesadaran maksudnya ya, terus tapi dengan kebijaksanaan, itu anicca jelas sekali. Anicca jelas sekali. Karena perubahannya cepat. Dari kuping aja cepat sekali anicca. Karena apa yang kita dengar pasti berubah. Ya, kalau itu juga kalau kuping Anda nggak budek ya. Ya, ya kalau kuping Anda budek ya udah satis itu. Nggak ada apa-apa Bante. Asik ya, hening ya. Anda mau hening? Jadi orang budek aja. Ya, tapi itu hening itu palsu. Yang disebut hening itu Anda masih mendengar, tapi Anda hening. Anda nggak pusing. Ya, kalau Anda bisa seperti itu nanti asik. Jadi teknik ini kita cuma duduk diam, kita udah nggak mikir apa-apa, kita cuma tahu, tapi udah nggak mau tahu. Cuma tahu. Nanti perubahannya cepat sekali. Apa yang Anda dengar bisa berubah menjadi apa yang Anda rasa. Ya, apa yang Anda rasa pun nanti akan berubah. Bisa dari fisik, bisa dari batin, juga bisa beda-beda. Bahkan nanti nafas masuk, nafas keluar akan makin memperjelas Anda tentang perubahan. Karena nafas masuk, nafas keluar adalah perubahan. Pernah ada umat di Medan, saya pernah nulis buku. Tapi dia ambilnya skalanya besar. Bante pernah nulis buku. Saya baca kata-kata begini Bante yang Bante tulis. Kata Bante manusia nggak pernah mati. Emang betul saya bilang. Kalau begitu kekal dong. Saya bilang. Napas masuk, napas keluar aja anicca. Ya, dia bilang manusia nggak pernah mati kekal. Bukan begitu maksud saya. Ya. Anda percaya nggak Anda nggak pernah mati? Percaya? Ci percaya nggak Ci bahwa Ci nggak pernah mati? Ya, umat Buddha. Boleh dah kita nggak pernah mati, betul nggak boleh dah? Jangan jawab enggak loh. Ya itulah kadang-kadang kita sulit nggak ngerti. Ya maaf ya teman-teman sama sekali saya agak melebar sedikit. Ya bahwa manusia sebenarnya nggak pernah mati. Maksud saya ya detik ini kita mati, detik kita berikutnya lagi-lagi. Ya itu maksud saya yang begitu. Maksud saya nggak pernah mati itu. Yang mati cuma badannya, tapi batinnya nggak pernah mati. Tapi orang itu kayaknya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Berarti itu kekal dong Bante. Oh berarti kamu nggak memahami anicca. Saya bilang. Napas masuk, napas keluar itu anicca. Itu waktu kita meditasi ya teman-teman sekalian, anicca jelas ya. Karena nanti dari kuping Anda mendengar, napas masuk, napas keluar Anda tahu, ada nyamuk datang Anda tahu, apapun Anda tahu, tapi cuma tahu. Dan perubahannya banyak. Perubahannya cepat sekali. Kalau Anda punya kesadaran kuat, Anda punya kesadaran tangkas. Ya, itu satu. Yang kedua, dengan teknik ini nanti Anda akan memahami anatta. Ya, apapun yang harus jadi kenyataan, Anda tidak bisa cegah. Betul nggak? Anda bisa nggak mencegah kenyataan yang akan terjadi? Itu anatta bukan? Itu anatta. Anda nggak bisa mencegah ketika nyamuk mau nemplok di muka Anda. Nyamuk, jangan nemplok dulu, awas nih. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Anda tidak bisa mencegah apapun yang akan terjadi, apapun yang akan jadi kenyataan, itu di luar kuasa kita, betul ya? Nah, itulah anatta. Dalam konsep kita, orang biasa. Kalau Anda bisa mengerti itu, udah enak lah hidup. Anda mengalami perubahan apa, Anda paham, memang udah maksudnya berubah. Iya. Anda terima kenyataan apapun, Anda akan mengerti, ya memang udah kamar sayang. Gitu. Kalau udah bisa seperti gitu, ya udah nggak meditasi lagi tuh alam. Udah meditasi jadi arahat. Ya nggak begitu. Maksudnya pengertian itu nanti kita bisa bawa dalam keseharian. Walaupun kita tidak meditasi, tapi kita dalam kondisi meditatif. Ya, kita memahami anicca, ya kita memahami anatta.
Ya, kita nggak meditasi, tapi kita punya kesadaran dalam kondisi meditatif. Apapun yang terjadi, kita terima. Itu anicca. Itu di luar kuasa saja. Kenyataan yang harus terjadi memang bukan kehendak, bukan kuasa saya. Itu di luar kuasa saya. Dengan cara seperti itu, Anda akan lebih mudah menerima kenyataan. Ya, kalau Anda sudah bisa menerima kenyataan, kalau Anda sudah bisa menerima perubahan, maka Anda sudah bisa berdamai dengan, bukan hanya berdamai dengan diri Anda sendiri, tapi Anda bisa berdamai dengan kenyataan. Ya, Anda bisa berdamai dengan orang-orang yang Anda cintai. Kok tiba-tiba dia berubah ya? Kenapa itu orang? Bodoh amat. Ya, nggak masalah. Ya, Anda tidak akan kaget lagi dengan perubahan orang yang terjadi, dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka. Kalau Anda tidak siap, Anda bisa kaget loh, bisa shock. Ya, karena ketika Anda mencintai seseorang, tiba-tiba dia tidak menyukai Anda, Anda pasti akan shock, pasti akan sakit Bu, sakit. Ya, karena saya pernah jadi orang biasa Bu, pernah sakit. Saya berikan cinta saya 100%. Apa yang dia berikan kepada saya Bu? Tenda biru. Tapi itu bukan alasan saya jadi bangke Bu. Itu Bu, itu salah satunya itu. Ya, tapi kalau kita siap nerima, oh ya udahlah, memampukan jodoh saya kali. Ya, enak kalau begitu ya. Nah, kalau Anda bisa begitu, udahlah, dalam setiap hari Anda bisa meditasi. Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, ya Bante pikir bukan hanya dibutuhkan kecerdasan intelektual, tapi selalu Bante bilang, dibutuhkan kecerdasan spiritual. Anda harus bisa memahami itu. Anda baru bisa berdamai dengan diri sendiri. Hanya orang yang bisa menerima karma yang bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, kalau dia cuma sebatas mengerti karma, dia tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau seorang sudah bisa mengerti karma, kemudian dia bisa menerima karma, nanti dia akan bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, tapi kalau Anda belum bisa memahami anatta, Anda tidak akan bisa menerima karma. Paham gak maksud saya? Yang bodoh pasti gak paham. Sombong. Ya, ya memang damainya susah. Damainya susah dimengerti. Ya, Buddha ya ketika beliau jadi Buddha juga bingung, gua ngajarin siapa ini ya. Nggak ada yang bisa kayaknya gitu. Tapi ada ya, dan Anda pun pasti bisa kalau Anda mau merenung ya, Anda mau introspeksi ke dalam ya, Anda mau belajar tentang diri Anda sendiri, tentang batin, tentang fenomena yang Anda alami. Kemudian Anda saring-saring pasti ketemu. Klik di mana pasti Anda kan, kalau udah begitu enak lah itu. Ya, ya ngomong-ngomong baca sampai jam berapa ini Alang ngomong? Lupa tuh udah 9, Alang udah 9. Udah, cukup. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau ngejawab emang? Orang mau tanya dulu, Bante mau jawab enggak? Oke, kalau mau tanya jawab, ya silakan. Ya siapa yang mau nanya? Mau perempuan dulu apa laki-laki dulu? Oke, yang mau nanya angkat tangan. Ada sesi tanya jawab maksimal 3 pertanyaan aja ya. Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Oh ada tuh satu, mau di pojok. Laki dulu, perempuan 2, 3 tuh. Udah cukup Alang, ada 3. Ladies first Alang, ladies first Alang, ladies first. Yang tunjuk laki dulu. Udah tetap Mutia, silakan. Terima kasih Bante dikasih kesempatan bertanya. Iya. Tadi kan bilang berdamai pada diri sendiri. Saya mewakili saja, karena saya tidak berkeluarga, saya sendiri karena saya tahu. Sekarang kalau pasangan hidup selingkuh, udah ketahuan tuh kebiasaan itu selingkuh, atau tiba-tiba kita lagi curiga, wah ini begini-gini, itu bagaimana? Berdamainya itu bagaimana gitu loh. Ya salah sendiri kenapa punya pasangan hidup.
Zaman sekarang Bu Mutia, kalau siap mencintai harus siap diselingkuhi. Ya, kalau nggak siap jangan punya. Udah Bu Mutia jempol. Hidup begitu, pasti akan begitu. Anda akan mengalami suka duka kehidupan. Betul nggak? Kadang-kadang kita udah setia setengah mati, tapi dia menyumput di belakang kita. Kalau dia begitu bagaimana tuh Bante caranya? Ngadu ke Bante dah pasti dah. Ya, ngadu dah tuh ke Bante. Begini, Bante. Bante. Ya, Ada susah. terusannya Bante. Apa Bu? Tadi kan bilang sudahlah berdamai. Terus kalau nggak mau berdamai, berhenti sebagai umat Buddhis, boleh tidak? Emang apa untungnya? Emang kalau berhenti jadi umat Buddhis masalahnya selesai? Bukan. Umat Buddhis dilarang tidak gitu. Kalau kita sudah kesel dengan pasangan kita, putus aja. Bukan Udah. cuma umat Buddhis saja Bu, umat yang lain juga boleh. Oh gitu. Ini bukan urusan umat Buddhis, ini ukuran manusia, urusan manusia. Kalau kita misalnya begini Bung Mutiara nih, kita makan makanan, kita hendak jasa sama makanan itu, apa masih dimakan terus? Tapi masih disuapin terus, gimana tuh? Lepain Bu. Kasar Bu ya, kasar Bu. Kalau kaya dikasih makanan udah tuh enak masih disuapin, saya bisa lepain misalnya. Iya. Batin kita nggak bisa dipaksa untuk terus menerima sesuatu yang membuat kita menderita, itu bodoh namanya, betul ya? Kita boleh bahagia nggak Bu? Hak siapa bahagia? Hak kita juga, boleh ya? Siap memiliki, harus siap kehilangan. Ya, berani memiliki, berani. Kalau dia sudah tidak membuat kita bahagia, buang Bu. Ya Belinda. Menyambung Jadi apa yang yang- tadi Dokter Mutia tanyakan, Iya. banyak orang beranggapan, kita di hidup ini bisa bayar hutang lunas dari karma kita lampau. Apakah jika kita menyerah, kemudian kita mundur, berarti kita baru nyicil sebagian? Apakah kemudian tindakan kita melepeh itu berarti kita nyerah untuk bayar hutang lunas di kehidupan ini? Terima kasih. Oke, Belinda mau lunas atau mau terus? Saya pribadi, jika memang sudah tidak bisa sejalan dan sama-sama membuat bahagia, mungkin berpisah jauh lebih baik untuk sama-sama bisa lebih bahagia. Iya, kan Buddha pernah bilang asewana, cabalana. Jangan bergaul yang membuat kita tidak bijaksana. Karena kalau kita terus bergaul tinggal dengan orang itu, kita jadi tidak bijaksana, betul ya? Hati-hati loh Bu. Kalau terus bergaul dengan seorang seperti itu, berarti kita bodoh, betul ya? Boleh Bu berpisah. Boleh Bu berpisah. Tapi kalau bisa berpisahnya sambil berpelukan. Bisa nggak ya? Sambung lagi. Bukan berpisah, Bante namanya itu menyambung lagi ya. Gini ya Bu ya, ini Bu ya. Kalau bicara hutang karma, terus terang saya juga pengen hutang saya selesai. Iya, pengen hutang saya selesai. Karena saya juga capek ditagih orang terus. Iya. Iya. Bagaimana caranya agar nanti hutang kita itu bisa selesai? Aduh, susah nih Bu ya. Kita kan nggak tahu hutang kita berapa banyak, tapi bisalah kita kurangi dikit-dikit. Bagaimana caranya? Ya kalau memang kita ingin hutang kita selesai, kalau ada orang tagih hutang, bayar Bu. Terus tanya Bu, bunganya berapa? Iya. Ini yang ditagih bunganya apa pokoknya gitu. Ya buat saya kalau kita ingin nanti bisa bayar hutang karma sama orang lain, nggak ada cara lain, ikhlas, ikhlas. Udah nggak usah ngelawan. Ya, kita boleh menghindar, tapi kita menghindar bukan karena benar-benar benci gimana. Tapi kita benar-benar menghindar, ingin menghindar saja. Kayaknya kalau dekat-dekat dia kayak kilesa saya jadi banyak terus lah Bante. Gitu ya. Boleh Bu kita menghindar. Buddha aja masih menghindar Bu Lidaya. Buddha masih menghindar nggak Bu? Buddha masih menghindar Bu Lida. Waktu beliau wasa ketiga apa ketujuh ketika beliau wasa sendirian, dia udah nggak mau lagi lah campur-campur sama biku-biku lah, capek. Nah, apa Buddha waktu itu lagi ngambek Bu?
Enggak, Buddha nggak ngambek, Bu. Ya. Tapi kalau kita mah kalau menghindar itu biasanya ngambek, Bu. Tapi kita bisa tiru cara Buddha. Kita menghindar sama dia karena kita tahu kalau kita dekat-dekat dia, kita akan jatuh ke alam rendah. Ngerti? Ya kalau Anda sudah tahu Anda dekat-dekat dia, Anda tahu nih Anda akan jadi manusia rendah, Anda akan jatuh ke alam rendah. Anda masih terus sama dia, bodohnya Anda lah kalau begitu. Ya, oke Bu Lida. Ya udah nanti di lapangan itu mah urusan Bu Lida dah. Ya, urusan masing-masing, pinter-pinternya aja lah. Kan kasus kita nggak sama. Ya, setiap kasus juga kan ceritanya beda-beda. Ya, berat ringannya juga nggak tahu. Nah, itu mah nanti pinter-pinternya Anda aja. Ya, jangan nyari saya lagi ya. Saya juga punya masalah, banyak. Ya, bukan cuma Anda doang. Udah, ya. Tadi di sana ada yang mau nanya tuh yang perempuan. Ya, ya Neng. Jadi 4 yang nanya lah, jadi 4 lah yang nanya. Iya Neng, mau nanya apa? Namanya saya belum tahu siapa ya namanya ya. Bu Lida saya kenal, Bu Mutia saya tahu. Itu siapa Nama namanya? budaya, selamat malam Bante. Ya. Saya ingin bertanya. Namanya Neng, namanya. Nama saya Michi Lydia. Wici Lydia. Michi, Michi Lydia. M-I-C-I. Oke, Michi. Saya ingin mau bertanya Bante, bagaimana cara menghadapi suatu masalah dengan seseorang yang bicaranya nggak sadar gitu. Kita bahas yang A, dia bahas yang Z. Yang Nah, kita bicara apa, dia marah-marah, bahas hal yang lain. Tapi kita harus mengatasi dan menghadapinya dengan penuh kesadaran. Kan nggak mungkin pakai caranya, saya ngindar deh, gitu. lu jangan ngomong sama dia. Saya minta tekniknya itu jangan pakai indar itu, maksudnya sampai dia ngerti, kita ngerti, ayo kita sepakat gitu. Misalkan kita mau ke A, kamu ngomongin Jet ya? Jet jangan loh, nggak boleh gitu. Kalau ke Jet kita nggak usah ke Jet, kita ke A aja. Maksud saya itu kita ke A gitu misalkan. Susah Michi, susah Michi. Saya mau kalau ketemu orang begitu, saya mau mendingan pulang, nggak tahu. Capek. Gini ya Michi ya. Maaf ya, orang itu lahir dengan kualitas yang tidak sama. Kalau orang lahir dengan kualitas yang sama, enak Michi, make-nya. Tapi manusia itu lahir dengan kualitas yang tidak sama. Maaf ya, kalau orang lahir dengan kekuatan moha, aduh capek, Michi. Capek. Ya, bisa makan hati. Ya, karena dia bodoh sekali. Kita udah kasih tahu berulang-ulang. Begitu terus ya. Kalau udah begitu, kasih SP1, SP2, SP3. Ya. Orangnya ada di sini nggak, Michi? Biar Bante yang bilangin maksud Bante. Nah, kalau dia marah-marah nih, kita tinggal deh. Dia ngoceh panjang di chat kan? Iya. Kita tinggal aja. Kok ditinggal? Iya. Nyariin. Ini lagi bicara tentang pacar apa enggak? Ke teman sih, ke teman. Teman dekat, teman jauh. Teman dekat deh, teman dekat. Bilang aja pacar, Michi. Jadi dia marah-marah. Maksudnya apa gini? Ya udah kita tinggal. Saya mah Michi kalau punya pacar begitu Belum nikah aja udah nyusahin, apalagi nyisa. Saya ganti baru, tukar 2, 1 tukar 2. Oke Michi, kamu masih muda Michi. Ya, udah yang begitu mah lewatin. Oke Michi? Ya. Daripada capek hati lu? Ya. Jauh-jauh ceramah cuma pengen nanya itu doang lihat Bu. Ya. Jauh-jauh kebaktian pengen nanya itu doang Michi.
Sampai dicatat sih Ibu sama dia. Iya. Kayaknya spesial banget pertanyaannya. Ya gitulah Michi ya. Michi ya, saya juga sama Michi. Saya biku. Ya saya juga hidup bersosialisasi dengan orang banyak Michi. Kalau saya bicara nih, aduh dia kayaknya gimana ya gimana. Ah udah. Ya udah saya ngalah aja Michi. Yang waras ngalah. Oke Michi. Udah Michi, putuskan saja. Masih banyak laki-laki yang lain. Ya. Oke Michi ya. Nah, cari laki-laki yang lebih mendekati Michi. Kalau Michi ngomong, ya Michi. Ya Michi. Ya Michi. Oke Michi. Ya. Michi sering-sering datat dah. Nanti akan ketemu yang begitu Michi. Ya Michi. Ya Michi. Ya, karena orang sabar biasanya ada di tempat retret. Iya, biasanya ya, benar ya. Iya, tapi bukan cuma sabar, dia biasanya nggak mau nikah, Miki. Gak apa-apa kok, Dek. Gak apa-apa kok, Dek. Gak apa-apa. Itu ekspresi yang jujur. Oke, Michi. Oke, Michi. Kalau belum, besok cari bantai ya, Michi ya. Nanti kita diskusi panjang lebar. Ya, karena udah malam, Michi. Ada satu pertanyaan lagi. Silakan yang laki-laki. Siapa namanya? Kasih tahu bantai. Namo Buddhaya, Ya. Bante Bodhinanda, Ini Michi, Romo ini Michi. Ramani. Ini Michi. Siapa namanya? Iya, perkenalkan nama saya Ivan Bante. Ivan, Michi, Ivan. Iya, saya di sini ada dua pertanyaan Bante. Ya, oke, Ivan. Ya. Yang pertama mengenai yang tadi kita bahas, yang tadi Bante bahas mengenai kesadaran. Oke. Ini kan pancakanda Bante. Ya, Ivan. Dan aku sampai sejauh ini belajar dan aku coba praktekkan bahwa sebenarnya persepsi atau pikiran, memori itu semua eksis di atas kesadaran. Jadi sebenarnya kesadaran ini tidak pernah inaktif atau dalam bahasa lain selalu aktif, Bante. Hanya saja kita tahu atau tidak tahu aja. Oke. Apakah itu benar, Bante? Ya, sebenarnya mungkin Bante perlu jelaskan lebih pelan-pelan sedikit. Ya. Di batin kita ada 4 hal yang membuat kita menjadi hidup. Berpikir, mengetahui, merasakan, dan mengingat segala sesuatu. Betul ya, Ivan ya? Dan 4 ini, dia setiap hari munculnya silih berganti. Betul nggak? Bisa nggak ini setiap hari yang muncul, hari ini pikiran dulu, besok baru kesadaran, bisa nggak? Setiap hari dia muncul silih berganti, tergantung situasi, Ivan. Ya, pikiran hari ini kalau maaf ya, kalau pikiran yang dominan, kalau yang muncul pikiran yang dominan, maka saat itu kita sedang berpikir. Kalau yang muncul kesadaran Ivan yang dominan, saat itu kita cuma sedang tahu. Tapi kalau saat itu yang muncul nanti perasaan, baperan gitu. Ya, ketika saat itu yang muncul nanti memori, ya udah kita kadang-kadang duduk tapi sambil cengar-cengir nggak jelas sih, Pan. Jadi anicca itu, Pan, yang disebut pancakanda, ya kan Ipan mungkin pernah jadi samanera Ipan. Pernah dengar kata rupang anicca. Nah, wedana anicca, pernah ya? Sanya anicca, benar ya? Wedana anicca, sangkara anicca, ya. Sabin sangkara anicca, betul ya? Nah itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua sekalian, yang disebut pancakanda ini anicca dukkha anatta. Betul Ivan ya? Jadi tapi nanti Ivan kita bisa kelola nih, mana yang kita kasih peran lebih banyak. Nah itu Ivan nanti baru bisa tahu mana yang berperan lebih banyak. Selama ini kalau Ivan yang berperan lebih banyak yang mana, Ivan?
belakangan ini karena aku belajar sambil berlatih juga, aku lebih menitik ke kesadaran Iya. yang apa adanya tanpa penilaian. Oke. Itu Oke. aja. Dari ngomongnya udah ketahuan, hati-hati banget ya. Hati-hati, takut salah. Iya. Oke Ivan, kalau Ivan sudah bisa begitu, berarti Ivan sudah bisa mengelola batin. Ini kalau bahasa Agim, ini manajemen kalbu. Ya, jadi nanti Ivan mana nanti di antara mereka nanti yang lebih dominan, ya semua tergantung kepada kebijaksanaan manusia itu masing-masing. Ya, orang yang maaf ya, orang yang tidak bijaksana biasanya nanti hidupnya lebih banyak didominasi oleh pikiran. Dan biasanya kalau orang hidup dengan didominasi oleh pikiran, nanti perasaannya pun nanti akan acak-acakan tuh, nggak jelas deh. Ya, karena pikiran memang seperti gitu. Kalau orang hidup dengan kesadaran, nanti dia lebih banyak tenang daripada baperan, seperti begitu. Mana yang lebih dominan, ya nanti kita sendiri yang praktek yang paling tahu. Oke, Ivan? Iya, Lanjut, baik, Ivan. baik, Yang nomor Bante. 2. Jadi yang kedua mengenai kesadaran yang memang tadi apa adanya, Bante. Iya, Ivan. Jadi latihanku ya ketika kita ada di masyarakat menjalani kehidupan, ya harapannya bisa membawa praktik kita ketika bermeditasi di kehidupan nyata gitu. Jadi aku berusaha untuk tidak menilai, aku lebih menerima segala sesuatu apa adanya, mengalir dengan itu semua dan dengan tidak menilai gitu. Saya jadi non-judgment, praktik non-judgment. Oke. Ivan sedang praktek seperti itu. Sadu, Bante. Ya. Lebih baik mana Ivan kalau dibandingkan dengan Ivan yang dulu dan Ivan yang sekarang? Kira-kira lebih nyaman mana Ivan? Hidup dengan cara seperti ini dulu atau dengan cara seperti sekarang? Aku berusaha untuk ya karena aku yang dulu melahirkan aku yang sekarang. Pertanyaan saya, lebih baik yang mana Ivan? Lebih baik yang saat ini. Oke, good lah, berarti nggak sia-sia kamu ke wihara Ivan. Ya. Itulah untungnya orang hidup dengan kesadaran. Ya, tadi saya di awal saya bilang, sangat beda jauh kualitasnya orang yang hidup dengan pikiran dan orang yang hidup dengan kesadaran. Kalau orang yang hidup dengan pikiran, kalau dia tidak hati-hati, kesadaran tidak kuat, dia akan jadi budak pikiran. Itu jadinya begitu. Tapi kalau orang hidup dengan kesadaran, dia tidak jadi budak lagi, tapi dia jadi pengendali. Ya, Ivan sedikit banyak dari kata-katanya, dari sikapnya, dia sudah mulai jadi pengendali. Ya, nanti Anda juga sama semua. Dalam keseharian Anda bisa kelihatan, ini orang agak dibudakin atau jadi pengendali. Ya, yang tahu nanti siapa? Harusnya Anda tahu. Bukan Anda dikasih tahu sama orang. Ya, harusnya kita tahu. Nah, inilah untungnya Ivan orang ngerti kesadaran. Ya, inilah untungnya orang praktek kesadaran. Akhirnya ketika dia hidup, hidupnya tidak sia-sia. Ya, tidak dia memproduksi karma terus tiap hari, tapi dia tahu, oh ada ya cara di mana kita benar-benar bisa menghentikan karma. Bukan cuma sedang diam, tapi cuma diam tanpa pengetahuan. Tapi dia diamnya dengan nyana, dengan pengetahuan. Diam dengan pengertian benar. Nah itu yang mungkin Anda harus mengerti dari hari ini. Oh ternyata bisa ya, saya bisa hentikan karma. Oke Ivan? Lagi Ivan? Baik, Bante. Terima kasih, itu saja. Namo Buddhaya, Bante. Oke, Namo Buddhaya. Sudah selesai ya? Karena sudah 4 pertanyaan diajukan. Ya, kalau masih belum selesai, nanti Anda cari saya. Ya terserah mau cari kemana. Ya. Yang
pasti hari ini Bante ya terima kasih banyak Ane Modana. Nah bagaimanapun hari ini Bante sudah dikasih kesempatan untuk bisa berbagi, bisa dana dhamma. Ya mudah-mudahan apa yang Bante ucapkan hari ini bisa bermanfaat buat keponakan Bante yang baru meninggal dunia, yang masih belum bisa menerima kematian, yang masih belum bisa terima kenyataan. Ya, semoga dia bisa menerima apa yang Bante berikan. Semoga dia bisa terlahir kembali di alam-alam yang bahagia.